Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mereview tentang artikel yang berjudul Global dan Lokal Televangelisme. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu televangelisme? Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu televangelisme. Televangelisme ini dia sebuah metode penyiaran agama melalui media televisi dan radio yang bertujuan untuk menyebarkan agama yang disebarkan oleh golongan agamawan. Pada awalnya, golongan umat Kristiani ini yang memulai memunculkan televangelisme tersebut. Ada sebagian umat Kristiani ini dia berpendapat bahwa televangelisme ini dia menghilangkan esensi dari syiar agama mereka gitu. Di situ mereka beranggapan kalau konsep televangelisme ini dijalankan terus, jadinya syiar agama itu yang seperti berjuang, menyebarkan agama, berjalan dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, itu minim gitu, lebih berkurang. Nah, di sini sejak adanya televangelisme ini, berkurangnya cara menyebarkan agama dengan cara menjalankannya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya diikuti oleh agama Islam. Agama Islam ini dia menyebarkan dakwah dengan konsep televangelisme tersebut, dan disusul oleh agama Hindu dan Buddha. Mereka membuat konsep televangelisme ini. Nah, mereka semua ini dia mulai menggunakan siaran-siaran radio dan televisi untuk menyebarkan dan memberi pengajaran bagi orang-orang yang percaya. Tetapi, semua itu juga diawasi oleh para regulator media nasional seperti Ofcom Inggris dan CRTC. Nah, di review kami juga udah kami jelaskan apa itu Ofcom Inggris. Nah, kalian bisa baca. Terus selanjutnya televangelisme ini dia memberikan kemudahan untuk menjangkau sebagian besar orang di seluruh penjuru dunia agar minim biaya dan relatif mudah pada zaman-zaman itu. Nah, di sini penelitian televangelisme ini dia merupakan aspek yang menonjol di media agama. Sekarang televangelisme ini dia adalah fenomena lintas agama secara global. Satu hasil dari media di seluruh dunia ini telah menjadi kesempatan bagi agama baru yang disiarkan melalui saluran kabel dan satelit. Nah, baiklah, sampai situ saya menjelaskan. Selanjutnya akan disusul oleh rekan kami, Saudara Rian dan Saudari Ambar. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rian Rahmat Ramadan akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang televangelisme yang diedit oleh Pradip Ninan Thomas dan Philip Lee. Jadi televangelisme itu merupakan sebuah penggunaan alat seperti radio dan televisi yang bertujuan untuk menyebarkan agama yang disebarkan oleh golongan agamawan yang mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otoritas dan televangelisme. Jadi, di dalam sebuah artikel tentang gerakan Muslim Ansor yang menyoroti hal itu, wacana umum yang luar biasa tentang seputar Islam yang dimediasi melalui program radio dan rekaman audio. Popularitasnya pendiri gerakan ini ialah Syarif Haidara, merupakan hasil dan kritiknya yang fokus terhadap otoritas Islam tradisional dan khususnya para wakil Islam Arab yang terpelajar. Kemudian kritik Haidara ini merupakan contoh disasi yang didukung oleh perubahan atau konfrontasi publik yang mengilustrasikan atas penggunaan otoritas agama secara resmi. Kemudian ada lagi Schools juga mengamati bahwa pesan yang menyatukan Haidara cocok dengan ideologi neoliberal yang baru muncul pada masa-masa itu. Yang penting untuk dicatat bahwa kritik otoritas ini disertai dengan ceramah yang memungkinkan audiensnya. Televangelisme ini
Seperti yang saya contohkan yaitu di Mesir misalnya. Seorang televangelisme di Mesir yang bernama Amar Khaled yang ditujukan kepada golongan tengah dan menengah atas yang mendukung kapitalisme dan menginginkan versi Islam yang tidak menentang globalisasi dan sekularisasi, yang tentu saja berbeda dari Islam fundamentalis. Kemudian ada lagi seorang dari Mesir ini yang bernama Mus Mahmud. Beliau menggunakan kapal utamanya untuk menunjukkan jalan yang benar. Maknanya apa? Yakni guna mengatasi sejumlah isu yang dihadapi kaum muda pada saat itu. Kemudian materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik televangelisme. Jadi berbagai proyek global dan lokal yang berkaitan dengan nasional, keagamaan, produksi modal, keagamaan dan persaingan intra dan antara agama berkontribusi pada bentuk spesifik yang televangelisme ambil di negara tertentu. Sebagai contoh di India misalnya, yang memiliki hampir 27 saluran kabel atau satelit yang sangat religius. Saluran Hindu yang paling banyak ditonton adalah Asta namanya, yang dimiliki dan dijalankan oleh kepercayaan milik Baba Ramdev. Nah, siaran Baba Ramdev ini memiliki baik film Asta maupun yang hiburan Astanya bersama yang dinamakan dengan televisi Asta tadi. Kemudian Ramdev itu adalah penginjil TV, televisi Hindu, yang pesannya tidak hanya spiritual tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan fisik melalui latihan yang berbasis pada saat itu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang televangelisme ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan beberapa materi, melanjutkan dari materinya Saudara Rian. Nah, kita tahu apa itu televangelisme. Kita tahu manfaat-manfaat televangelisme. Juga apa saja penggunaan televangelisme. Nah, jadi televangelisme ini dulu waktu pertama kali berkembang di Amerika Serikat, lalu merambat ke Brazil dan akhirnya ke Timur Tengah. Mereka itu para pengguna televangelisme ini atau para tokoh-tokoh yang menggunakan televangelisme ini sebagai penyebaran dakwah. Mereka tidak hanya menggunakan televangelisme ini sebagai penyebaran dakwah. Jadi mereka ini juga manfaatkan media ini itu untuk berbisnis begitu. Seperti di Timur Tengah itu mereka memulai bisnis ini dengan menampilkan produk-produk seperti baju yang berbasis keislaman, seperti jilbab, seperti jubah. Nah, begitu. Jadi itu selain televangelisme ini digunakan untuk media dakwah, ternyata televangelisme ini juga bisa untuk berbisnis begitu. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan televangelisme. Nah, yang merupakan unsur penting dalam penggunaan televangelisme ini adalah bagaimana kita sebagai penerima atau sebagai pengonsumsi media itu bagaimana cara kita mengaplikasikannya gitu. Mengaplikasikannya, apakah kita mengambil yang positif atau kita mengambil yang negatif. Nah, faktanya ini dari zaman dulu ya sampai zaman sekarang bahwa masyarakat itu lebih tertarik kepada program-program TV seperti program-program hiburan begitu. Mereka tidak tertarik program-program yang menyangkut isinya itu full tentang keagamaan. Nah, maka dari itu muncullah sebuah kreativitas atau muncullah sebuah film-film yang mana di dalamnya itu ada berkaitan tentang agama. Nah, seperti film, kita tahu ya, film ini juga pernah ditampilkan di Indonesia. Itu kalau nggak salah film Mahabharata. Film Mahabharata ini kan mengisahkan kisah agama Hindu begitu kan, yang mana di dalamnya itu nanti ada Dewa Arjuna, terus bla 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 gitu.
Nah, itulah merupakan sebuah strategi agar masyarakat itu tertarik tentang keagamaan. Jadi tidak hanya full materi saja keagamaan. Jadi di situ ada sebuah film yang diselipkan tentang keagamaan. Jadi itu tergantung kita bisa mengambil pesan-pesan dakwahnya, kita bisa mengambil pesan-pesannya dari situ begitu. Itu pada para masyarakat yang Hindu. Nah, seperti itu. Terus juga zaman sekarang ini jika dihitung persentase antara lebih mana banyak penggunaan antara yang agama Islam maupun yang hiburan, itu lebih banyak tertarik mana, masyarakat lebih banyak minat kemana gitu kan. Ternyata yang berbasis keagamaan ini lebih rendah begitu, lebih rendah. Jadi ini kayak sebuah masalah besar begitu kan. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa memang itulah kenyataannya. Tetapi di sela-sela itu makanya para tokoh-tokoh ini memunculkan sebuah ide seperti tadi, film-film dikaitkan dengan agama, sinetron-sinetron dikaitkan dengan agama, sinetron-sinetron ya banyaklah di Indonesia kan kayak gitu juga. Ada film-film di Indosiar kayak seperti Ku Menangis, yaitu Ku Menangis itu mungkin banyaklah film-film lainnya kan juga berbasis keagamaan, tapi tidak full keagamaan gitu. Nah, kesimpulannya itu ya cuma satu, bahwa televangelisme ini ya sebuah telah menjadi sarana visual yang mana ini tuh sangat penting sebagai sebagai penyebaran dakwah, penyebaran agama-agama itu yang untuk meningkatkan keefektifan dan penyebaran agama materi lainnya begitu. Mungkin cukup sekian materi dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.